kalau misalnya di BM1 kalian lebih banyak hafalan kata-kata dan istilah, itu kalau di BM2 ini kalian mungkin lebih banyak ketemunya bagan-bagan. Cara baca bagannya gimana, arah cara bacanya kemana, kesimpulannya apa, intinya apa gitu. Nah, di sini kakak coba bahas sedikit-sedikit ya. Mulai dari karbohidrat. Jadi karbohidrat itu salah satu makromolekul yang dibutuhkan tubuh kita. Selain karbohidrat itu ada dua makromolekul lagi, yaitu protein dan lemak. Nah, setiap makromolekul ini kalau misalnya masuk ke dalam tubuh kita itu nanti akan dipecah ke dalam bentuk sederhana. Nah, karbohidrat ini umumnya larut dalam air. Lalu kalau dilakukan uji kimia yang paling sederhana itu Benedict ujinya formulanya itu CH2O dalam kurung N. N itu jumlah si karbohidratnya ini. Lalu ini klasifikasi dari karbohidrat. Ada monosakarida, disakarida, polisakarida. Ada yang tahu nggak nih contohnya monosakarida apa? Glukosa kan? Ya, betul. Glukosa, fruktosa, terus juga galaktosa, iya betul. Ya. Disakarida pun itu gabungan daripada dua monosakarida. Contohnya ada sukrosa, maltosa, dan ada juga ini galaktosa ya. Lalu kalau polisakarida ini banyak gabungan dari beberapa monosakarida dan disakarida. Nah, ini ada klasifikasi lain. Maaf, bentar. Ini berdasarkan gugus fungsi. Ada aldosa ntar gugus fungsinya itu aldehida, ketosa itu keton. Lalu berdasarkan jumlah atom itu ada triosa itu 3, tri itu kan ini bahasa Yunani nih, makanya heksosa, heksagon itu 6. Terus tetrosa, tetra itu 4, pentosa, penta itu 5. Ini berdasarkan reaksi mereduksinya. Mereduksi reaksi Fehling sama Benedict tadi itu. Jadi kalau misalnya gula reduksi itu ada glukosa, fruktosa, sama galaktosa. Ini rata-rata golongan monosakarida. Ini biasa kalau misalnya pas tahun kakak suka ditanya nih, gula reduksi itu apa gitu. Itu ikutin aja gula-gula monosakarida kayak glukosa, fruktosa, sama galaktosa. Kalau misalnya disakarida itu contohnya sukrosa ini, yang bukan reduksi. Lalu fungsi karbohidrat itu apa sih kalau untuk makhluk hidup? Kalau misalnya di kita itu sebagai sumber energi utamanya. Karena karbohidrat itu kan ntar kalau masuk ke dalam tubuh, dia ntar akan dipecah melalui proses glikolisis yang nanti akan kita bahas. Nah, glikolisis ini menghasilkan ATP, yang mana ATP itu untuk beraktivitas kita sehari-hari. ATP itu semacam energi jadinya. Lalu ada lagi kalau di tumbuhan itu sebagai komponen pembentuk dinding sel tumbuhan. Sama seperti di hewan juga. Kalau di hewan itu biasanya kitin tuh semacam kayak cangkang jadi keras kayak gitu. Nah, ini sebagai sumber energi kalau di manusia. Terus juga melancarkan pencernaan. Ini kalau misalnya buah-buahan itu kan mengandung gula juga, gulanya fruktosa khususnya. Terus kalau misalnya ada juga sebagai pengatur metabolisme lemak. Ini rumus glukosa C6H12O6. Nah, ini kalau misalnya kita makan glukosa, ini ada alurnya nih, sampai di metabolisme. Jadi kalau misalnya kita makan glukosa, misalnya contoh, karbohidrat maksudnya, misalnya contoh kita makan nasi sehari-hari gitu, ntar masuk ke dalam tubuh, terus dipecah jadi monosakarida. Awalnya dia pasti strukturnya itu polisakarida atau disakarida. Karena kalau misalnya udah masuk ke tubuh kita itu harus dipecah ke bentuk paling sederhana agar bisa diserap. Kalau misalnya nggak dibentuk monosakarida itu nggak akan bisa diserap oleh tubuh karena itu termasuk masih makromolekul gitu, masih besar karena nggak bisa diserap, jadi harus dipecah dulu. Kalau misalnya glukosa ini monosakarida, kalau misalnya protein jadi asam amino, kalau lemak itu jadi triasil gliserol. Lalu ini ada setelah pencernaan kan diabsorpsi itu di usus. Kalau misalnya pencernaan tadi dipecah oleh enzim itu biasanya yang ada di mulut amilase. Terus kalau misalnya di perut juga ada amilase juga, ada juga pepsin kalau misalnya di usus itu di lambung. Nah, absorpsi ini di usus, jadi monosakarida yang diserap tadi, lalu diedarkan di seluruh tubuh dalam bentuk glukosa. Kalau misalnya glukosa udah berada di seluruh tubuh itu, kan glukosa tadi kan fungsinya sebagai energi kan. Nah, kalau misalnya energi tadi itu
harus dimasukkan ke dalam sel-sel yang ada di tubuh kita biar bisa diproses yang namanya glikolisis tadi kita bahas. Jadi glikolisis itu prosesnya ada di dalam sel-sel di tubuh kita, bukan hanya di tubuh kita aja, tapi di spesifiknya di dalam sel-sel. Jadi ntar kalau misalnya glukosa mau dimasukin ke dalam sel itu perlu yang namanya insulin. Makanya kan kadang ada orang yang disebut darah DM atau diabetes mellitus, itu gula darahnya tinggi kan, itu biasanya pengobatannya suntik insulin karena insulinnya kurang. Nah, fungsi insulin itu fungsinya untuk memasukkan glukosa atau gula yang ada di dalam pembuluh darah kita masuk ke dalam sel-sel yang ada di tubuh kita. Jadi insulin itu semacam kayak transporter atau yang membantunya lah. Nah, sampai di dalam sel di metabolisme diproses yang namanya glikolisis atau di situ dioksida untuk hasil energi atau ATP. Nah, kalau misalnya di proses energi ternyata sudah cukup, si selnya sudah ibaratnya selnya udah kenyang juga lah, maksudnya memakan si glukosa tadi itu pasti ada lebihnya gitu. Nah, lebihnya itu disimpan di dalam hati atau enggak otot. Nah, itu melalui proses namanya glikogenesis. Glikogenesis itu pembentukan glikogen. Glikogen itu semacam cadangan daripada glukosa. Kita nanti kalau glikogen bahasa di luar daripada ini ya, karena dibahas hanya glikolisis. Terus kalau misalnya kelebihan lagi glikogen itu disimpan lagi dalam jaringan lemak atau jaringan adiposa, jadi lipid. Nah, bisa juga untuk pembentukan senyawa lain. Senyawa lain itu bisa juga dibentuk jadi RNA atau DNA melalui proses yang namanya pentosa 5-fosfat. Pentosa 5-fosfat itu nanti akan berhubungan dengan jalur yang pembentukan RNA dan DNA. Itu bahan dasarnya itu bisa dari glukosa ini, selain daripada proteinnya. Nah, ini tuh enzim dan disakarida atau polisakarida yang dipecah. Maksudnya, jadi maltosa itu dipecah dengan maltase, enzim maltase, jadi glukosa. Ini juga kalau misalnya pas tahun-tahun kakak tuh suka ditanya. Jadi kalau misalnya gula sukrosa itu terdiri dari monosakarida apa dengan apa gitu. Di sini ada jawabannya kan glukosa dan plus fruktosa. Ini kalian juga hafalin juga nih. Jadi sukrosa itu dipecah sama enzim sukrase menjadi glukosa plus fruktosa. Kalau laktosa itu oleh enzim laktase, glukosa, dan galaktosa. Nah, di sini mulai masuk ke materi yang intinya nih, glikolisis. Ini agak berat. Nah, di sini ada beberapa proses tuh, ada glikolisis, glikogenesis, HM-Peshan, oksidasi pirufat. Tapi yang kita bahas di sini glikolisis. Jadi kenapa ada dipisah gitu? Ada yang di atas, ada yang di bawah nih. Ada yang 6 proses, ada yang 2 proses. Nah, kalau yang proses di atas itu glukosa darah. Jadi kalau misalnya kita makan makanan tadi barusan yang kita makan, terus yang makanan tadi diserap tubuh kita. Nah, proses yang 6 di atas itu yang berjalan. Jadi kalau misalnya glukosa masuk, kan glukosa pasti diserap. Diserap itu pasti tinggi lah kadarnya dalam tubuh kita. Nah, harus dicerna lah, di metabolisme, diproses maksudnya intinya gitu. Sehingga gula darahnya nggak tinggi di dalam tubuh kita. Melalui proses ada yang namanya glikolisis, tadi pemecahan glukosa, yang ini kalau misalnya secara bahasa kakak ajarin nih, gliko itu kan glukosa, lisis itu pemecahan. Jadi pemecahan sih glukosa. Kalau glikogenesis, genesis itu pembentukan. Di sini glikonya maksudnya glikogen. Jadi pembentukan sih glikogen. Ini kalau HM-Peshan ini dia termasuk jalur alternatif pemecahan glukosa, dia terjadinya di eritrosit biasanya kalau HM-Peshan. Kalau misalnya yang keempat nih oksidasi pirufat, ini lanjutan daripada glikolisis. Kan ingat kan kalau misalnya pas SMA ya, SMA itu kan belajar ada glikolisis, dekarboksilasi, terus siklus Krebs. Nah, glikolisis dilanjut ke oksidasi pirufat. Glikolisis itu kan hasilnya asam pirufat kan hasil akhirnya. Nah, dari asam pirufat itu ntar mengalami dekarboksilasi menjadi si asetil-CoA. Asetil-CoA ini ntar masuk ke asam sitrat. Nah, kalau misalnya masih berlebih juga ditimbun di jaringan adiposa tadi atau lemak. Nah, kalau misalnya kita udah mulai kelaparan, misalnya kita puasa seharian, kita kan nggak makan, berarti nggak ada tuh yang masuk, nggak ada yang diproses. Justru tubuh kita malah kekurangan si glukosa, butuhlah glukosa, tapi kita nggak makan gitu. Dari mana glukosa itu ada kalau misalnya kita nggak makan? Nah, tadi kan ada yang dibentuk cadangan. Jadi kalau misalnya ada kelaparan kayak gini kasusnya atau puasa gini, yang pertama kali dipecah itu si cadangan glikogen. Glikogen itu cadangan utama si glukosa. Jadi dia pertama kali dipecah. Biasanya kalau hitungan puasa
glikogenolisis, kan ini ada tuh kata genolisis, berarti pemecahan glikogen yang tadi kakak bilang gitu. Jadi kalau misalnya glikogenolisis ini biasanya terjadi sekitar 6 atau 8 jam proses setelah kita makan. Jadi cadangan yang tadi dibentuk mulai dipecah. Nah, kalau misalnya orang berhari-hari nggak makan, itu udah masuknya udah bukan glikogenolisis, karena glikogenolisis ini terbatas juga, tempat penyimpanan untuk glikogennya terbatas. Jadi kalau misalnya dipakai terus-terusan bakal habis dong. Jadi butuh energi dari yang lain juga. Nah, namanya itu melalui proses gluconeogenesis. Gluconeogenesis ini juga nggak dibahas di sini, itu dibahas di tempat lain. Kalau misal kalian ikut les ya. Jadi gluconeogenesis ini semacam proses di mana dia membentuk menghasilkan glukosa atau energi ATP dari selain si karbohidrat, misalnya dari protein ataupun lemak. Jadi semua cadangan dari protein atau lemak itu dipecah lagi melalui proses yang macam-macam, ada melalui lipid, pemecahan lipid atau pemecahan protein, itu ntar masuknya ke glikolisis lagi. Jadi kalau misalnya pertama kali dipakai itu lipid dulu cadangannya, setelah itu protein, karena protein itu penting untuk tubuh kita untuk pembuatan sel. Nah lanjut ini, glikolisis itu disebut juga Embden-Meyerhof pathway. Dia terjadi di sitosol. Jadi kalau misalnya kalian belajar kemarin masih ingat di BM1 itu kan di sel itu kan ada sitosol, ada mitokondria kan. Nah glikolisis ini terjadi di sitosolnya, ntar proses siklus Krebs dan dekarboksilasi itu terjadi di mitokondrianya. Nah, glikolisis ini hasil akhirnya tadi energi atau ATP dan dipengaruhi dua proses. Ada proses aerob dan anaerob. Kalau misal proses aerob itu menghasilkan asam pirufat, berarti aerob itu kan butuh udara kan, ada udara. Jadi kalau misalnya ada udara, itu hasilnya asam pirufat. Sedangkan kalau misal anaerob, hasilnya asam laktat. Contohnya anaerob tuh misalnya kayak seorang atlet lari cepat, misalnya atlet lari 100 meter lah, itu kan dia sangat dikit ngambil nafasnya kan, mungkin ngambil nafasnya sebelum dia lari, pas nafas lagi setelah dia lari. Nah selama dia dari awal start sampai finish itu kan pasti nggak ada oksigen yang masuk gitu, maksudnya dia nggak nafas gitu kan, berarti di situ nggak ada nggak ada oksigen, berarti masuk ke anaerob, terbentuklah asam laktat. Asam laktat ini semacam kayak hasil metabolisme dari glukosa kalau misalnya nggak ada oksigen. Jadi kalau misalnya asam laktat menumpuk itu bisa menyebabkan kayak pegel-pegel. Misalnya kalau kalian juga olahraga berat, itu kan jarang olahraga terus tiba-tiba olahraga berat itu bisa pegel-pegel, itu biasa karena penumpukan si asam laktat ini. Nah, asam laktat ini kalau misalnya dia udah ada oksigen lagi, itu bisa berubah ke asam pirufat lagi kayak gitu. Prosesnya reversible, bisa bolak-balik. Nah, di sini nih mulai agak berat materinya, nggak berat sih. Jadi kakak di sini nggak bakal jelasin semuanya, hanya jelasin cara baca bagannya ini. Kalian coba perhatiin baik-baik ya. Kalau misalnya ada yang nggak jelas atau kecepatan, kakaknya bisa bilang, langsung ngomong aja nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya kita makan, itu glukosa nih, ada glukosa di dalam sel, nih mulai masuk ke proses glikosisnya. Glukosa ini nanti akan dibentuk jadi glukosa 6-fosfat menggunakan ATP. Nah, ini nih ada tanda kayak gini, berarti dari ATP jadi ADP. Berarti satu fosfat kan A itu ATP, T itu kan tri. Kalau D itu D, 2. Jadi kalau misalnya ini pasti berkurang kan. Nah, fosfatnya itu dipakai si glukosa 6-fosfat. Jadi nih fosfatnya di sini nih. Ini ada lambang P, ini itu fosfat untuk melanjutkan proses ke selanjutnya gitu. Dengan bantuan enzim yang namanya heksokinase sama glukokinase. Kalau ada yang ase-ase ini yang di kotak ini pasti enzim yang membantunya gitu, yang merubah. Jadi heksokinase ini ada dua enzim, ini kerjanya di tempat yang berbeda. Kalau heksokinase kerjanya di otot, glukokinase ini kerjanya di hati atau pankreas. Nah, selain daripada penggunaan energi ATP dan enzim ini, dibutuhkan juga yang namanya kofaktor. Kofaktor ini berupa magnesium. Kofaktor ini nanti dibahas sama Kadafa di materi enzim. Masuklah ke glukosa 6-fosfat di sini. Nah, ini ada jalur ke atas nih. Ini dari mana? Ini tuh dari proses glikogenesis, atau kalau misalnya pembentukannya kan glikogenesis, kalau misalnya pemecahannya glikogenolisis. Berarti ini dari cadangan si glikogen tadi. Ini masuknya dari atas ini. Kalau misalnya
tadi kita puasa mulainya dari sini. Ini sama aja kalau misalnya kita makan mulai dari sini, kalau kita puasa mulai dari sini. Nah, udah terbentuk glukosa 6-fosfat, ntar dirubah lagi jadi fruktosa 6-fosfat. Nah, di sini ada panah bolak-balik, artinya bisa reversible, artinya dari sini bisa ke sini, ini bisa ke sini. Beda dengan ini, kalau misalnya glukosa 6-fosfat kalau glukosa udah jadi glukosa 6-fosfat itu nggak akan bisa jadi glukosa lagi. Tapi kalau misalnya fruktosa 6-fosfat udah jadi gini, bisa balik lagi ke glukosa 6-fosfat karena sifatnya reversible dengan enzim yang sama juga berarti kalau kayak gini. Karena enzimnya cuma ada satu di sini. Biasa kalau enzimnya beda itu enzimnya ada dua atau enggak dipisah bagannya kayak gitu. Ini dengan enzim yang ini kalian kalau misalnya bingung harus gimana, kalian nggak perlu ngapalin sih sebenarnya, kayak ngertiin dulu, terus ntar baca beberapa kali, ntar juga kalian ingat. Biasanya kalau pas kakak tuh yang ditanya-tanya enzimnya, terus atau enggak juga hasil akhirnya apa, kayak gitu jarang ditanya. Yang di tengah-tengah ini jarang. Biasanya kayak enzim di awal nih apa, enzim di akhir. Kalau yang di tengah-tengah tuh jarang. Nah, dari sini lanjut, dari 6 fosfat ini, pakai lagi dia energi, berarti udah 2 energi kepake itu. Kan jadi glikolisis ini, dia memakai energi dan menghasilkan energi juga, tapi tidak minus gitu maksudnya. Maksudnya surplus lah energinya, energi yang dihasilkan lebih banyak. Dari sini udah 2 ATP yang dipakai. Nah, dari sini bercabang. Jadi pertama ini satu proses, udah masuk ke fruktosa 1,6 bifosfat ini, mulai ada 2 proses. Jadi proses glikolisis itu terjadi berjalan 2 gitu. Ada 2 proses berjalan secara bersamaan. Dan itu prosesnya sama, nggak ada bedanya. Karena hasilnya pun juga sama. Di sini ada enzim aldolase. Aldolase ini memecah jadi dihidroaseton fosfat sama gliseraldehid. Ini bedanya apa? Kalau misalnya dihidroaseton ini nggak bisa lanjut ke glikolisis. Dia kalau misalnya mau lanjut ke glikolisis harus diubah ke gliseraldehid dulu, 3-fosfat, buat lanjutin ke glikolisis. Karena dia termasuk gugus keton. Kalau gugus keton tuh nggak bisa dibentuk jadi ATP, nggak bisa dipecah lagi maksudnya. Nah, kalau misalnya di hidroaseton ini mau diubah jadi gliseraldehid ini butuh enzim yang ini namanya. Nah, dari sini gliseraldehid ini mulai menghasilkan energi nih. NAD plus menjadi NADH. Ada yang tahu nggak NADH itu apa? Belum ada yang tahu ya? Belum diajarin. NADH itu jadi semacam energi juga. Jadi satu NADH itu sama dengan 3 ATP. Jadi kalau misalnya di sini tuh udah mulai menghasilkan energi. Jadi satu NADH sama dengan 3 ATP, berarti di sini udah 3 dong. Tapi kan karena tadi ada dua proses berjalan langsung bersamaan, jadi udah 6 totalnya. Di sini udah udah surplus lah. Dari tadi dipakainya 2 energi, di sini udah 6. Nah, di sini tuh ada yang tebel nih, yang ngalangin. Ada tanda minus juga. Kalau ada tanda minus gini berarti ini disebutnya inhibitor. Inhibitor tuh penghambat. Jadi kalau misalnya ada yang disebut iodoasetat, ini berarti proses si ini tuh terhenti gitu. Jadi si gliseraldehid 3-fosfat nggak akan bisa berubah jadi 1,3 bifosfoglycerol karena ada si iodoasetat ini. Jadi kalau iodoasetat numpuk di tubuh kita, itu proses glikolisis ini nggak akan lanjut ke tahap selanjutnya, akan terhenti di sini sampai si iodoasetatnya ini udah hilang atau berkurang kayak gitu. Nah, dari sini ke sini pun udah mulai menghasilkan energi lagi nih. Kan tadi kalau misalnya memakai energi itu ATP jadi ADP. Kalau di sini ADP jadi ATP. Kayak gitu. Terus sampai lanjut ke sini, ini juga ada hambatan nih berarti. Kalau ada fluorid, berarti bisa menginhibitor proses dari fosfogliserat menjadi fosfoenolpirufat. Itu bisa diinhibitor atau dihambat prosesnya gitu, dipotong. Ini enzim terakhir enolase merubah fosfoenolpirufat. Lalu di sini juga menghasilkan ATP. Berarti kalau misalnya dihitung di sini satu udah 2. 2 dikali 2 2 dikali 2 jadi 4 kan. 4 ditambah 6 tadi udah 10 ATP. 10 ATP dikurangi 2 jadi 8. Jadi akhir proses glikolisis ini menghasilkan 8 ATP atau kalau misal dijabarin itu 2 pirufat plus 2 ATP plus 2 NADH. Kayak gitu.
Sampai sini ada yang bingung nggak? Atau ada yang nggak ngerti atau kecepatan? Karena kalau misalnya udah sampai sini, udah kebentuk piruvat, udah selesai. Nah ini kalau proses anaerob ke sini nih. Ini kan ada tanah bolak-balik kan. Nah ini enzim yang merubah si piruvat jadi laktat, asam laktat atau laktat berubah jadi piruvat. Kayak gini. Ini proses kalau anaerob di sini hasil akhirnya, kalau aerob di sini piruvat akhirnya. Ini sama glikolisis juga, tapi ini secara umumnya aja, nggak dijabarin kayak tadi. Nah ini yang tadi kakak bilang, umumnya kan berjalan searah, tanda panahnya itu cuma satu gitu maksudnya. Tapi ada juga yang bolak-balik atau reversible. Contohnya kayak tadi G6PD itu glukosa 6 difosfat, atau juga fruktosa 6 fosfat juga bisa bolak-balik, fosfoenol piruvat juga sama. Nah ini yang tadi kakak bilang hasil akhirnya itu di sini. Jadi oksidasi 1 mol, jadi 1 glukosa di glikolisis itu menghasilkan 2 piruvat dan 8 ATP. 8 ATP itu kalau dijabarin 2 ATP plus 2 NADH. Nah, tadi ini ATP-nya ada di reaksi 5, reaksi 5 tuh yang tadi nih, reaksi 5 tuh ini. Oh iya, jadi kalau glikolisis ini ada 10 tahapan, 10 reaksi, ingat aja ada 10 dia. Ini reaksi kelima nih menghasilkan ATP, NADH, atau 3 ATP tadi, 1 NAD itu kan sama dengan 3 ATP. Nah ini 2 dikali 6, 6 ATP, terus reaksi di 6 sama 9 juga tadi itu menghasilkan 1 ATP jadi 2, 2 dikali 2 ini sebenarnya jadi 4 ATP, tapi di reaksi 1 sama 3 yang awal-awal tadi membutuhkan ATP gitu, untuk permulaan, untuk memproses pemecahan membutuhkan ATP, jadi dikurangi 2, jadi totalnya 8 akhirnya, kayak gini. Ini juga kalau misalnya masuk ke siklus Krebs ini, nanti ada yang disebutnya FADH. FADH tuh mirip kayak NADH, dia menghasilkan, dia berupa energi juga, tapi kalau FADH tuh sama dengan 2 ATP. Kalau NADH 3 ATP, FADH tuh 2 ATP. Gitu. Nah ini kalau misalnya yang terjadi si anaerob. Kalau anaerob itu hanya proses 6 sama 9. NADH-nya tuh nggak jadi NAD nggak jadi NADH, tapi jadi NAD plus doang. Karena dia membutuhkan oksigen tadi, H plus itu kan butuhkan oksigen lah intinya. Jadinya cuman hasil akhirnya 2 ATP. Tadi karena 4 dikurang 2. Nah ini untuk proses-proses lainnya nih ada yang HM patient tadi itu, bisfosfogliserat dan eritrosit. Ini kalau misalnya kalian join Medupro, insya Allah kakak bisa jelasin ini juga glikogen pembentukan nih. Ada insulin, CAMP, pembentukan glikogen, pemecahannya nih. Ini juga pemecahannya glikogen. Ini kan yang tadi tuh lanjut ke glukosa 6 fosfat. Nah ini proses yang ke atas tuh tadi yang sini nih. Nah ini kalau proses kebaliknya yang kayak gini. Ini juga rantai-rantai glikogen. Kalau misalnya di hati nih glikogen ikatan glikogennya kayak gini. Nah ini yang kakak bilang di awal, kalau misalnya orang udah puasa berjam-jam itu masuk ke proses gluconeogenesis. Ini lebih kompleks lagi karena dia gabungan dari si lemak, si protein, terus entar ke glikolisis nih. Glikolisis ini, terus ini siklus Krebs kayak gitu. Ini juga gluconeogenesis asam amino. Ya udah, sekian dari kakak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava. Saya FKRC 2018, semester 5. Oke, lanjut. Kali ini aku mau bawain materi enzim. Sebelumnya mungkin dari teman-teman dari SD, SMP, SMA pasti pernah mendengar enzim. Pasti sudah mempelajari enzim. Mungkin dari teman-teman ada yang mau nyebutin dulu nama-nama enzim yang udah kalian ketahui? Dari teman-teman mungkin ada yang bisa? Mungkin ada itu ya, misalkan Kak ada amilase, Kak ada lipase gitu. Kemudian Kak ada tripsin gitu. Ya itu salah satu contoh nama dari enzim. Tapi aku mau coba kita balik ke dasar terlebih dahulu. Apa itu enzim? Oke, singkatnya enzim adalah biomolekul yang berfungsi sebagai katalis
Katalis itu senyawa yang mempercepat proses reaksi tanpa habis bereaksi dalam suatu reaksi kimia. Kemudian, enzim ini punya beberapa sifat, teman-teman. Yang pertama, enzim memiliki tempat aktif yang mengandung rantai samping asam amino yang berfungsi sebagai tempat pelekatan substrat. Yang kedua, enzim sangat efisien, dapat meningkatkan laju suatu reaksi berkali-kali lipat. Lalu ketiga, enzim itu dapat diaktifasi atau diinhibisi. Yang keempat, enzim berada di organel atau lingkungan khusus yang lebih menguntungkan untuk terjadinya suatu reaksi. Misalkan enzim bisa bekerja di pH optimum 8, kemudian pH optimum 7, dan itu akan kita bahas berikutnya. Oke, kita lanjut terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya itu ada bentuk interaksi enzim dan substrat. Bentuk interaksi enzim dan substrat itu ada dua. Ada lock dan key dan ada induce feed. Lock dan key itu kerjanya seperti gembok dan kunci. Jadi mereka langsung masuk aja deh. Dan tapi yang harus diingat, lock dan key itu sifatnya kaku dan dia udah spesifik. Tapi yang kedua, ada induce feed. Jadi induce feed itu cara gampangnya adalah suatu enzim itu akan menyesuaikan bentuknya dengan substrat sehingga enzim dan substrat bisa melekat. Oke, mungkin aku tampilin dulu aja gambarnya. Nah, ini contoh dari bentuk interaksi enzim lock dan key. Yang mana teman-teman bisa dilihat tempat pelekatannya itu udah sesuai dengan substratnya, udah dari sononya seperti itu. Lalu yang kedua ada induce feed. Nah, dari tempat pelekatannya ini aja dia bakal menyesuaikan dengan bentuk substrat. Jadi induce feed itu sifatnya lebih fleksibel. Lalu enzim itu layaknya seperti kita, teman-teman. Kita itu pasti dalam kehidupan itu membutuhkan orang lain, sama seperti enzim. Enzim juga membutuhkan bantuan seperti koenzim dan kofaktor. Kofaktor adalah pembantu enzim non-protein meliputi ion logam seperti zinc 2+, Fe2+. Oke, contohnya enzim yang membutuhkan itu enzim dehidrogenase itu membutuhkan zinc 2+. Enzim heksokinase itu membutuhkan kofaktor magnesium 2+. Lalu lanjut koenzim maksud saya. Koenzim adalah kofaktor organik yang meliputi vitamin. Misalkan NAD pada vitamin niacin atau B1, B2. Kemudian FAD berasal dari riboflavin. Lalu lanjut ada klasifikasi enzim. Nah, untuk klasifikasi enzim itu aku bakal ngasih cara cepatnya supaya kalian bisa mudah untuk paham. Nah, itu caranya adalah kalian lihat aja nih dari kata-kata yang di belakangnya. Yang pertama, misalkan enzim oksidoreduktase. Dia akan mengalami sifat oksidasi dan reduksi. Lalu transferase itu berfungsi untuk memindahkan. Lalu hidrolase itu akan mengalami proses hidrolisis. Lalu ada liase, itu dia memutuskan. Dia akan memutuskan suatu. Lalu ada isomerase, itu mengatalis perubahan geometrik atau struktural. Lalu ada ligase, ligan, dia itu penyatuan dua molekul. Lalu lanjut. Nah, apa aja faktor yang mempengaruhi kecepatan reaksi? Itu ada 3. Ada konsentrasi substrat, suhu, dan pH. Untuk konsentrasi substrat, itu adalah semakin tinggi suatu konsentrasi substrat, maka laju reaksinya akan semakin cepat. Lalu pengaruh yang kedua terhadap kinerja enzim, yaitu ada suhu. Kecepatan reaksi meningkat bersamaan dengan meningkatnya temperatur sama suhu maksimum yang tercapai. Misalkan enzim A itu membutuhkan suhu 40 derajat untuk mengerjakan reaksi secara efisien dan cepat. Tetapi jika suhunya itu lebih dari 40 atau lebih dari sewajarnya, enzim itu akan mengalami denaturasi atau pengurangan dari jumlah enzimnya. Lalu yang ketiga, pH. Setiap enzim itu memiliki pH optimalnya masing-masing. Nah, ketika dia mencapai ke pH optimal, maka reaksi kimia atau proses lajunya reaksi itu akan semakin cepat. Misalkan lipase pankreas dia itu pH optimumnya
di 8, kemudian pepsin itu di 1,5, 1,6. Lalu kita lanjut inhibitor. Oke, tadi dari awal aku udah bilang, enzim itu layaknya kita. Dan ketika di kehidupan kita, itu selalu ada faktor-faktor yang menghambat. Begitu juga enzim. Nah, inhibitornya itu ada 2 jenis, ada irreversible dan ada reversible. Kalau reversible, dia bisa lepas sendiri. Tetapi untuk inhibitor irreversible, itu dia nggak bisa lepas lagi antara enzim sama inhibitornya. Untuk inhibitor reversible itu ada 2, ada kompetitif dan ada non-kompetitif. Kalau inhibitor kompetitif, itu akan bersaing dengan substrat untuk berikatan pada tempat aktif dari enzim untuk membentuk suatu kompleks enzim inhibitor. Nah, kalau inhibitor non-kompetitif itu bagaimana, Kak? Inhibitor non-kompetitif itu terjadi ketika inhibitor dan substrat berikatan di tempat yang berbeda pada enzim. Oke, mungkin teman-teman agak bingung perbedaan inhibitor non-kompetitif sama kompetitif. Aku coba sederhanain lagi. Oke, aku punya apa ya? Aku berandai jika enzim yang warna biru itu adalah pacar kalian, cowok kalian. Kemudian substrat itu adalah kalian. Kemudian inhibitor itu adalah pelakor, orang yang bakal merebut kekasih kalian. Nah, harusnya kamu dan pacar kamu itu membentuk suatu ikatan enzim substrat. Tetapi karena ada inhibitor, nah inhibitornya ini akan melekat pada tempat enzim yang aktif dan dia apa ya? Dan dia akan melekatnya itu secara terang-terangan. Itu inhibitor kompetitif. Lalu beda lagi sama inhibitor non kompetitif. Inhibitor non kompetitif itu awalnya, nah misalkan ini enzim yang warna biru, substrat yang warna hijau. Enzim biru ini itu adalah pacar kamu, kemudian substrat itu kamu. Nah, awalnya itu bagus nih hubungannya, terbentuk kompleks enzim substrat. Tetapi ada nih inhibitor datang, pelakor datang. Nah, tetapi pelakornya ini mainnya pinter teman-teman. Dia mainnya dari belakang. Dia jadinya nggak ketahuan bahwa pacar kamu dan pelakor itu main bareng gitu. Nah, tiba-tiba udah nikah aja gitu. Itu inhibitor non kompetitif. Kemudian ada inhibitor irreversible. Nah, inhibitor irreversible itu sifatnya dia tidak bisa kembali lagi. Jadi enzim itu diinaktivasikan. Bagaimana caranya? Dengan memodifikasi enzimnya itu secara kimiawi. Modifikasi ini umumnya melibatkan pembentukan atau pemutusan ikatan kovalen dengan residu amino asid yang esensial untuk mengikat substrat. Contohnya itu misalkan ada Gasaraf, kemudian ada insektisida yang biasa kita pakai, itu ada Malaysian, kemudian ada Tabun dan Sarin gitu. Nah, lalu lanjut ada pengaturan aktivitas enzim. Pengaturan aktivitas enzim itu ada 2, ada pengaturan allosterik, ada feedback inhibisi. Apa itu pengaturan allosterik? Itu adalah pengaturan ketika molekul pengatur bisa bersifat aktivator atau inhibitor berikatan pada enzim selain di tempat aktif. 4 di mananya pengatur berikatan disebut tempat allosterik. Nah, yang harus diingat adalah kebanyakan dari kasus inhibitor non-kompetitif itu dibentuk dari pengaturan allosterik. Oke. Supaya lebih gampangnya pengaturan allosterik itu seperti ini, teman-teman. Oke, ini udah ada gambarnya. Misalkan allosterik itu akan menempel pada suatu enzim. Ini bersifat aktivator. Nah, jikalau dia bersifat aktivator, dia akan memperbolehkan kompleks enzim dan substrat itu untuk terjadi. Jadi mereka saling berikatan. Nah, tetapi kalau allosterik inhibitor, dia akan melekat di tempat yang bukan aktif. Jadi tempat sisi lain perlekatan dari substrat. Nah, ketika allosterik itu udah menempel, yang awalnya tempat pelekatan substrat itu bentuknya segitiga sama kaki nih, udah bagus, tiba-tiba berubah nih jadi trapesium. Jadi udah nggak bisa masuk lagi substratnya. Oke, lalu lanjut. Lalu lanjut ada feedback inhibisi.
Apa itu, Kak, feedback inhibisi? Itu, terjadi ketika produk hasil dari reaksi yang menghalangi sisi aktif dari suatu enzim, sehingga substrat yang direaksikan tidak bisa menempel ke tempat pelekatan. Nah, itu feedback inhibisi, teman-teman. Lalu ada enzim klinis. Apa itu maksudnya? Adalah enzim dalam diagnosis klinis. Nah, itu enzim itu bisa digunakan ketika seseorang dokter ingin mendiagnosis suatu penyakit tertentu. Oke, yang pertama itu adalah perubahan kadar enzim plasma dalam keadaan sakit. Nah, kadar aktivitas enzim yang spesifik itu dalam plasma seringkali berkorelasi dengan luas kerusakan jaringan. Nah, ini biasanya digunakan untuk mengevaluasi prognosis pasien. Apakah pasien ini akan menjadi lebih baik, apakah pasien ini itu akan menjadi lebih buruk. Lalu yang kedua, itu adalah enzim plasma sebagai alat diagnostik. Beberapa enzim menunjukkan aktivitas yang relatif tinggi di beberapa tempat atau hanya di suatu jaringan saja. Nah, hal ini menunjukkan kenaikan kadar enzim di suatu plasma dapat menunjukkan kerusakan organ. Misalkan kerusakan organ pada liver, hati. Nah, itu enzim yang bisa meningkat itu misalkan AST, ALT, kemudian GGT. Nah, itu teman-teman bakal mempelajarinya di blok gastrointestinal. Dan itu mungkin teman-teman bisa mempelajarinya bareng di Medupro lagi nih. Yang ketiga itu ada isoenzim. Isoenzim adalah enzim yang terdiri dari urutan asam amino yang berbeda yang mengatalis reaksi yang sama. Organ yang berbeda mengandung proporsi karakteristik isoenzim yang berbeda atau campuran dari isoenzim. Jadi pola isoenzim yang ditemukan di dalam plasma mungkin dapat berguna untuk mengidentifikasi lokasi kerusakan jaringan. Contohnya, kreatinin kinase dapat mendiagnosis infak miokard. Nah, ini salah satu contoh enzim yang digunakan ketika ketika klinis gitu. Misalkan ini ada AST, ada ALT, ada GGT, itu misalkan AST meningkat berarti ada tanda kerusakan pada hati, ALT meningkat ada kerusakan pada hati juga gitu. Oke, mungkin sekian dari paparan dari aku untuk enzim. Kurang lebihnya mohon maaf. Kebenarannya kesempurnaan hanya milik Allah, kekurangan hanya milik saya saja. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.